Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Purnomo. Saya dari Universitas Pamulang. NIM saya 191010505757. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi atau perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai sebuah tujuan organisasi maupun perusahaannya. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, Andrew Exikula. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dalam rencana organisasi. 2. Robert L. Mathis and John H. Jackson. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. 3. William B. Weather dan Keith Davis. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang sistematis yang meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenis, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Tujuan sumber daya manusia adalah yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai yang baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia, meningkatkan pengamatan biaya, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat, meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia, menciptakan suasana kebersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal. Menurut Ki Gundu, yang tergolong faktor-faktor eksternal adalah teknologi, sosial budaya, politik, ekonomi. Sedangkan menurut SP Siagian, yaitu situasi ekonomi, sosial, budaya, politik, peraturan perundang-undang, teknologi, dan pesaing. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal menurut SP Siagian adalah rencana strategi, anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Sedangkan menurut Ki Gundu, meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, serta manajemen pelaksanaan. Tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia. Langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, proses sumber daya manusia diawali dengan memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, setelah penilaian selesai dilakukan, maka dilakukan analisis terhadap keterseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Strategi ini akan memberikan pedoman arah yang terarah dan jelas antara bagaimana aktivitas sumber daya manusia dikembangkan. 4. Perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan guna menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, serta pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki karyawan. Hambatan dan cara mengatasi perencanaan sumber daya manusia. Hambatannya adalah yang pertama, tujuan yang tidak tepat. B. Sistem kompensasi yang tidak tepat. C. Lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis. Kondisi persaingan yang semakin tajam, keengganan dan untuk mengubah tujuan, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis, terjadi konflik internal organisasi,
antara manajemen dan guru. Cara mengatasinya adalah memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Meskipun bukan salah satu mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan keputusan. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan sumber daya manusia. Karena kemampuan sumber daya manusia yang pasti dan belum akurat, akibatnya informasi kemampuan sumber daya manusia hanya berdasarkan ramalan saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan sumber daya manusia. Kedua, manusia atau hidup. Manusia menjadi kendala dalam perencanaan sumber daya manusia karena sulit untuk memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana. Misalnya, ia mampu tetapi kurang mau melepaskan kemampuannya. Situasi sumber daya manusia, persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan, kebijaksanaan pemburuan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain dalam perencanaan sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Menurut tingkat perorangan, perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Menurut tingkat perusahaan, organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang kualitas tinggi untuk pekerjaan sehingga dapat bekerja secara produktif. Menurut tingkat nasional, masalah sumber daya manusia di tingkat nasional adalah terkait dengan jumlah kompensasi keragaman dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Sistem perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 kegiatan yang saling berhubungan dalam sistem perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia. Kedua, forecast sumber daya manusia atau peramalan sumber daya manusia. 3. Penyusunan rencana sumber daya manusia. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Analisis SWOT dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kekuatan. Suatu organisasi harus memantau kekuatan organisasi dan pelaku organisasi yang mempengaruhi kemampuannya memperoleh laba. 2. Kelemahan. Jika jumlah pegawai dalam suatu perusahaan lebih besar daripada kebutuhan yang diharapkan, maka hal itu mengimplikasikan bahwa perusahaan kurang baik memanfaatkan sumber daya manusia dan sebaliknya. 3. Peluang. Kita merekrut para tenaga kerja yang memiliki skill atau kemampuan yang sesuai dengan bidang atau keahlian untuk bergabung dalam suatu organisasi di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat, ancaman. Jika pegawai dalam suatu perusahaan yang memiliki skill atau keahlian pada waktu tertentu akan pensiun, maka itu akan menjadi sebuah ancaman terhadap kelangsungan aktivitas kegiatan dalam suatu perusahaan. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan dan penawaran lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.